Akuntansi dan nilai budaya. Pendekatan ini dilengkapi oleh Gray tahun 1988 dalam Red Book DKK tahun 2006 yang menyatakan bahwa rerangkap teoritis yang memasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Dimensi budaya nasional. Tujuan penelitian rintisan Hofstede pada tahun 1970-an adalah untuk mendeteksi elemen-elemen yang paling kuat mempengaruhi perilaku dalam situasi kerja, organisasi, atau institusi. Hofstede menunjukkan bahwa 4 dimensi budaya nasional yaitu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Red Book DKK tahun 2006. Nilai-nilai akuntansi. Gray tahun 1988 dalam Red Book DKK tahun 2006 dan Choi and Meek tahun 2008 mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang derivasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme versus kontrol statutory. Yang kedua, uniformitas versus fleksibilitas. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Yang keempat, kerahasiaan versus transparansi. Klasifikasi akuntansi. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan profesionalisme atau otoritas statutory untuk sistem dan pelaksanaan akuntansi adalah profesionalisme dan keseragaman. Keduanya berkenan dengan regulasi dan tingkat pelaksanaan atau kesesuaian, konformitas. Oleh karena itu, keduanya dapat digabungkan dan ditentukan klasifikasi bidang-bidang budaya dengan sebuah basis pertimbangan. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan praktik-praktik pengukuran dan sampai tingkat tertentu dengan informasi yang didisclose adalah dimensi konservatisme dan dimensi kerahasiaan. Oleh karena itu, kedua dimensi ini dapat digabungkan dan diklasifikasikan di bidang-bidang budaya hipotesis berdasarkan judgment. Pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi ada dua, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Dalam pendekatan deduktif atau pendekatan empiris, pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional dan kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Dalam pendekatan deduktif, diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan. Dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dengan praktik akuntansi nasional yang disusun pola pengelompokan internasional. Pendekatan perkembangan akuntansi. Gerhard Müller tahun 1967 dalam Choi and Meek tahun 2008 dan Red Book DKK tahun 2006 mengidentifikasi 4 pendekatan perkembangan akuntansi. Yang pertama, dalam pola ekonomi makro, akuntansi bisnis berkorelasi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua, dalam pola ekonomi mikro, akuntansi dipandang sebagai cabang ekonomi bisnis. Yang ketiga, dalam pola disiplin independen, akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa dan diderivasi dari praktik bisnis. Yang keempat, dalam pola akuntansi seragam, akuntansi dipandang sebagai cara administrasi dan pengendalian yang efisien. Hukum undang-undang dan hukum umum. Akuntan hukum umum sering disebut akuntansi Anglo-Saxon, akuntansi British American atau akuntansi bebas mikro. Akuntansi ini berasal dari Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat. Akuntansi ini yang dilaksanakan di negara-negara hukum umum ini mempunyai karakteristik berorientasi ke penyajian wajar, transparansi dan disclosure penuh serta antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Akuntansi hukum undang-undang sering disebut kontinental, legalistik, atau makro seragam, dan dijumpai di sebagian besar negara-negara Eropa kontinental dan bekas koloni-koloninya di Afrika, Asia, dan Amerika. Akuntansi yang dilaksanakan di negara-negara ini mempunyai karakteristik berorientasi legalistik, tidak jelas karena hanya ada sedikit disclosure yang sejajar akuntansi keuangan dan akuntansi pajak.
Memudarnya diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menjadi semakin kabur. Choi and Mick tahun 2008 menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, semakin pentingnya arti pasar modal di seluruh dunia. Yang kedua, semakin banyak dilaksanakan penyusunan dua laporan keuangan. Yang ketiga, sejumlah negara hukum undang-undang, terutama Jerman dan Jepang, menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok sektor swasta profesional independen.